beratas. Joker. Sapi jumbo kan banyak trouble-nya itu di kaki, Mas. Lah ini tipsnya apa biar tetap kakinya itu sehat, nggak trouble itu? Pertama memang kita fokuskan di keseimbangan nutrisi, Mas. Kan ada statement-statement kuku putih kurang kuat, lebih kuat yang hitam. Tapi alhamdulillah walaupun itu loh, ya. Masih di kandang pedalaman kali ini si Joker keluar kandang. Joker. Mantap teman-teman. Kondisi terbaru si Joker. Juara 2 Mega Bintang ya Mas ini ya Mas. Runner up-nya dari Rossi. Beliau Pak Haji Bambang ini pemilik Rossi. Kakinya teman-teman besar-besar ini. Kondisi terbaru si Joker ya. Ini tentunya kental sekali dengan simental. Persentasenya cukup tinggi. Mungkin kalau dari tingginya ada cross di luar simental ya Mas? Ya kemungkinan tetap ada crossingnya ya. Karena saya mempelajari simental atau limousin yang full bloodnya itu tidak terlalu tinggi ya Mas ya. Ya lebar jadi ya. Ada ras sapi lokalnya juga, tapi nggak begitu kental. Dan Indonesia memang pintar untuk eksperimen crossing ya Mas. Jagonya persilangan. Jagonya persilangan. Ya. Jadi diambil yang tinggi dari rasa apa dan yang lebar rasa apa. Ketemunya salah satunya simental ini yang cukup kental simentalnya, namun dari posturnya mungkin ada Brahmannya atau dari jenis lain. Dari kaki khas simental tentunya pakai kaos kaki tertib. Dari kepala bagian mata ada merahnya. Biasanya kalau full simental tuh putih semua Mas. Ada dua macam Mas. Ada yang full putih, ada yang kacamata. Oh itu, ini termasuk yang kacamata ya. Ini kemarin habis dibawa karnaval ini. Di lapangan. Mungkin masih kecapean mungkin Mas. Daripada bikin patung sapi kelamaan sapinya aja dikeluarin. Ini memang gitu Mas, kalau keluar kandang belum jauh kita lenggut coba dibawakan jalan layu ini lari ya. Ya harus pemanasan dulu artinya ini ya. Mantap teman, bisa dikira-kira sendiri sekarang bobotnya berapa. Kontes Kemayoran kemarin 1291. Tentunya kalau di kandang ketika kita nimbang bareng-bareng itu sudah 13 ya Mas? 13. Dari belakang melenuk. Kalau kaki jenis seperti ini susah nggak perawatannya Mas? Maksudnya? Ini kan apa ya, ketebalannya cukup cukup tebel ya. Ini si Joker ini alhamdulillah enggak pernah ngalami trouble di kaki ataupun kuku, enggak pernah Mas. Dan di sini saya menyimpulkan ada statement-statement kuku putih kurang kuat, lebih kuat yang hitam. Tapi alhamdulillah basah walaupun itu loh, ya misalkan ini kaki basah, kuku, kalau kering ini kan, warnanya putih ternyata juga enggak pernah trouble. Ada yang bilang kaki kering atau kaki basah. Kalau saya menyimpulkannya kaki kering itu di saat tulang, di antara tulang dan kulit belum terisi daging. Oh gitu. Nah ini sudah mulai terisi Mas. Ya ini kan beda Mas dengan jenis yang satunya ini kan
Biasanya kalau orang menyebutnya kaki kering ya, karena apa, Untuk- dagingnya nggak terlalu banyak di Oke. antara tulang dan Jadi ada karakter juga, kalau karakternya Brahman atau PO itu memang tulangnya kecil, kulitnya tipis gitu ya Mas ya. Jadi kelihatannya kayak dibilang kaki kering itu. Bilang kaki kering itu. Tetapi untuk ukuran si sapi crossing atau Brahmannya ini cukup besar kaki ini Mas. ya termasuk besar ya kalau Termasuk Brahman. besar. Oke. Nah Cuma ini memang kalau beda karakter. sapi jumbo kan banyak trouble-nya itu di kaki Mas. Oke. Lah ini tipsnya apa biar tetap kakinya itu sehat, nggak trouble itu? Pertama memang kita fokuskan di keseimbangan nutrisi Mas. Keseimbangan nutrisi, kenapa di keseimbangan nutrisi? Beberapa kali kita rubah pola pakan, jika ada nutrisi yang kurang seimbang, ada kemungkinan akan mengalami masalah dan pernah mengalami masalah ini. Mungkin ketinggian Proteinnya. atau asamnya atau karbohidratnya. Jadi jika tidak seimbang berisiko. Gitu. Jadi memang pertama menjaganya dari nutrisi, Harus yang seimbang. yang kedua itu dari kenyamanan kandang, terus perawatan kuku. Iya. Gitu. Saya pernah dolan di salah satu kandang itu hampir rata-rata tuh kandang trouble di situ Mas. Artinya memang ada yang salah dengan nutrisinya mungkin ya Mas. Ada. Jadi yang saya amati di sapi-sapi yang jumbo itu kenapa kakinya tidak tegak lagi, itu pertama memang sering sekali disebabkan kondisi lantai kandang Mas. Lantai kandang yang kurang nyaman, terus nutrisinya kurang pas dan tidak dilakukannya perawatan kuku. Jika kandangnya sudah tidak nyaman, kukunya berkembang atau memanjangnya tidak ideal Mas. Tidak ideal. Pengaruh juga. Pengaruh di situ. Jika kuku terlalu panjang akan mengarah ke sendi. Iya. Sendinya akan jadi nekuk gitu Akhirnya biasanya. nyeklek ya yang Oke, sering keluar di nyeklek. pasar itu ya. Gitu. Mantap nih penjelasan dari Mas Amin teman-teman. Dan kenyamanan kandang itu salah satunya dari kebersihan itu ya Mas. Oke. Dan untuk sapi-sapi jumbo kenyamanan kandang sangat berpengaruh Mas. Sangat berpengaruh. Saya pernah sebelum saya rubah kandang saya tidak memikirkan kenyamanan, dengan pola perawatan yang sama, sapi ini naik bobotnya pelan Mas. Terus saya rubah, saya perlebar, lantainya saya karpeting yang empuk, yang nyaman. Dengan pola perawatan yang sama naiknya cukup fantastis. Ya, Jadi ini ilmu. Mas Revan beberapa kali di sini dari awal dulu kan saya beberapa kali ngerubah kandang ya Mas Ngerubah, ya. ya. Lah itu bukan karena keinginan saya biar bagus atau gimana, tetapi saya melihat keinginan sapi, kemauan sapi ini seperti apa sih nyamannya gitu Mas. Ya. Dan itu yang sering terjadi, para peternak itu menanyakan ini comborannya apa, pakannya apa, tidak menanyakan ini biar sapi nyaman tuh bagaimana. Oh, iya, kebanyakan kita posting, kita upload itu pakannya apa, comborannya apa. Padahal banyak Kenyamanan. sekali faktor yang menyebabkan sapi ini bisa jumbo. Ya. Salah satunya kenyamanan ini terutama jarak ini ya sepertinya sangat berpengaruh ya Jarak Mas. sapi satu dengan yang lain juga pengaruh, karena di saat sapi makan, di saat sapi istirahat, dia tidak pengen diganggu sapi lain Mas. Kalau jaraknya terlalu rapat, sapi lagi istirahat, lagi tiduran. Yang satu miring-miring, injek satunya, kan jadi Nggak bangun nyaman, kan, gitu. jadi gak nyaman. Dan Gitu. resiko kadang ada ekor sapi yang luka karena Keinjak, keinjek temennya itu karena jaraknya terlalu mepet. Terlalu dekat, betul kan. Oke. Meskipun sudah dikasih pembatas, juga Ya, tetap kurang tapi nyaman kurang ya. nyaman. Jadi waktunya pagi makan, habis makan mandi, dia tiduran itu dia nyaman tidur bareng semua karena nggak terganggu Mas. Nggak terganggu. Kemudian dari suhunya juga kalau jaraknya nggak terlalu dekat juga cukup nyaman, nggak panas ya istilahnya Iya. Mas. Wis. Kenyamanan tentunya harus diutamakan khususnya untuk sapi-sapi jumbo. Bahkan tidak hanya sapi jumbo ya, semua sapi biar ADG stabil naik, tentunya kenyamanan. Yang kedua baru nutrisi teman-teman. Ini meskipun kaki bisa dikatakan kaki basah, asalkan perawatan tepat, insya Allah juga tidak ada masalah ya Mas ya. Tidak ada masalah. Jadi kaki ini tidak ada masalah. Pernah mengalami sedikit kendala sebelum kontes Tulungagung ini agak pincang Mas. Oh Karena ya setelah kita amati itu dari pola pakan. Dari pola pakan, ketinggian
karbohidrat yang menimbulkan zat asam yang tinggi, akhirnya terjadilah asidosis. Wah, Itu karena zat asam yang terlalu tinggi. Berarti harus detail ya untuk ini proteinnya. Tapi kan sulit Mas ngukur ini proteinnya, hanya mengira-ngira dengan hasil seperti ini kalau ternyata tidak pas. Jadi harus ada yang dirubah, hanya seperti itu masalahnya. Ada yang dulu saya juga nggak tahu Mas seperti itu, tetapi saya tahu begitu sapi-sapi saya mengalami kendala. Itu baru ketahuan, kita pelajari, kita sharing dari apa sih penyebabnya. Kalau dulu orang bilang ketinggian protein loh. Yang saya tambahkan itu misalkan saya tambahkan jagung. Jagung itu kan karbohidrat. Karbohidrat benar. Kenapa kok yang dibilang protein? Ternyata semakin tingginya karbohidrat memicu besarnya zat asam. Iya. Itu akhirnya terjadi asidosis gitu. Kemudian itu apa? Singkong itu Mas, itu gak sering singkong karbohidrat juga. Iya. Karbohidrat juga, tetapi singkong segar khususnya untuk sapi-sapi untuk daerah panas. Kalau daerah dingin banyak sekali yang digenjot singkong tidak masalah. Aman, yang pertemukan jangka pendek ya. Karbohidrat tidak berpengaruh ya Mas, atau bahkan mereka butuh panas yang cukup. Tetapi untuk area panas, singkong itu sangat beresiko. Beresiko ya. Beberapa kali beli sapi dari daerah dingin yang digenjot singkong, saya pindah ke sini trouble Mas. Trouble. Kalau enggak terjadi luka dari dalam itu, setelah saya sharing dengan teman-teman, kita pelajari singkong itu sangat tinggi kandungan sianidanya. Jika singkong seger, akhirnya akan ada penggumpalan sianida atau penggumpalan racun di dalam tubuh. Itu resikonya. Iya betul, sianidanya cukup tinggi ya. Ya, harus seimbang, dan biasa memang itu hasil dari pengalaman sendiri ya. Betul, kita lihat hasilnya sapinya bagaimana, pengalaman ya. Kita logika, kita kait-kaitkan. Oh iya, setelah kita tarik kesimpulan ternyata benar, kita lakukan tindakan dan ada hasilnya. Seperti ini kontes Tulungagung asidosis. Kenapa tak genjot? Penyebabnya karena tak genjot jagung waktu itu Mas. Dan biasanya makanya saya jagung tinggi, ya. kan, akhirnya malah trouble. Setelah Tulungagung dengan pola perawatan yang standar, kita bikin nyaman, di Boyolali naiknya fantastis. Cuma jarak 2-3 bulan ya Mas. Iya. Tidak perlu digenjot dengan jagung ya, bisa naik cukup bagus ya. Ini teman-teman, ilmu lagi, tidak harus di-push dengan pakan, namun dengan kenyamanan juga insya Allah akan cukup bagus untuk menaikkan ADG-nya ini. Dan tentunya yang penting sehat kalau sapi jumbo ini teman. Nanti dengan sendirinya ADG itu akan naik ya Mas ya. Oke teman-teman, itu dulu belajar kali ini di Mas Samin, tentunya yang sudah berpengalaman untuk merawat sapi-sapi jumbo di kandang pedalaman ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Samin ilmunya, kita sharing-sharing ke teman-teman peternak biar semakin teredukasi ya Mas ya. Jadi peternak bisa mencetak sapi-sapi jumbo seperti ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.